Karenanya itu kata Nabi bilang dalam hadis, in istata'ta an tanam wa laysa fi qalbik ghil ala ahad minal muslimin faf'al. Kalau kamu bisa tidur dalam hatimu enggak ada benci kepada satu manusia pun juga, laksanakan. Nabi bilang, syuf yadkhul alaikum rajul min ahlil jannah. Masuk kepada kalian satu orang min ahlil jannah, orang surga. Sahabat bertanya-tanya, siapa gerangan nih? Dipikir pembesar sahabat, senior sahabat, yang paling sepuh dari sahabat, yang paling kaya, yang paling dermawan. Gak tahu yang masuk orang biasa-biasa aja gak dikenal. Bilang yang ini orangnya. Penasaran, apa yang dia lakukan? Dicari tahu. Sampai nginep ke rumah orang tersebut. Dilihat sholatnya biasa, tahajudnya biasa, puasanya biasa. Sampai bertanya, saya mau tahu, jujur, kamu punya amalan apa yang kamu sembunyikan? Bilang gak ada, seperti yang kamu lihat ini aja. Bilang ada sesuatu. Ya mungkin ada satu hal, saya nggak tidur di malam hari, melainkan di hati saya tidak ada benci kepada satu muslim pun juga. Di hati saya nggak ada benci kepada satu muslim pun juga. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Wa hakadha sifatnya para ulama wal auliya was salihin. Masya Allah. Wah, kita kenal kepada para guru-guru kita, ahlus sanadina, orang-orang yang kita bersanad, bersilsilah keilmuan kepada mereka, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang batinnya bersih, suci. Di antaranya adalah guru daripada guru kami, mertuanya beliau, mertuanya Al-Habib Umar, ada Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Ada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu pernah sampai difitnah oleh seorang hartawan di negerinya, hingga fitnah yang membuat beliau itu hampir-hampir dibunuh oleh penguasa. Subhanallah, diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Fitnah yang sangat dahsyat, dengan tuduhan yang luar biasa. Sampai akhirnya, wala beliau mendendam, wala pernah bergosip tentang orang tersebut, wala pernah menjelek-jelekan orang itu. Hingga akhirnya itu orang meninggal dunia di Jeddah sana. Maka begitu dengar meninggal dunia, pertama yang datang bertaziah adalah Habib Muhammad Al-Haddar. Dengar fulan meninggal, langsung dia datang, dia yang pertama takziah. Bukan cuma itu aja, itu keluarganya bilang gak mau dikuburin dulu. Kenapa? Masih nunggu anaknya ada di Eropa. Jadi kita taruh di kulkas dulu, di lemari es, di rumah sakit titip. Nanti 2-3 hari baru kita kuburkan. Kuburnya gak usah di Mekah, kubur di tempat yang lain aja. Hingga Habib Muhammad bilang, gak benar begini, jangan mau diletakkan di dalam lemari es. Begitu segera beliau berupaya membujuk keluarganya dengan beberapa hal, hingga akhirnya selamat, gak perlu dimasukkan ke lemari es. Kemudian juga membujuk mereka hingga dimakamkan di tempat yang paling mulia, di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian dia sendiri yang bikin tahlilan 3 hari. Di rumahnya bikin tahlilan 3 hari, bikin khatam, ngundang orang. Untuk apa? Mentahlilkan siapa? Orang yang mengganggu beliau dengan gangguan yang dahsyat, yang hampir-hampir membuat beliau terbunuh oleh penguasa di masa itu, di Yaman sana. Wala di hatinya ada kebencian, wala kedengkian terhadap siapapun juga. Radhiyallahu anhu ardhah. Itu diceritakan satu kali beliau ceramah di Jeddah atau di Madinah. Alhasil tatkala beliau hadir satu majelis di tempat seorang yang hartawan, baru beliau berdiri, baru 2 kalimat, baru 2 menit, 3 menit, tahu-tahu yang tuan rumah, mungkin dia menyangka dirinya punya harta, ya mungkin ya karena ketidaksengajaan, dia bilang, Habib, khalas cukup, orang udah kelaparan, kita mau makan. Oh, ini baru bicara 2 menit. Al-Habib Muhammad dengar itu, marhaba, ya khair, dia duduk. Sampai di situ ada Syekh Al-Habib Syihabuddin, Akhul Habib Abi Bakar Al-Masyhur. Itu beliau bilang, saya sumpah setahun saya nggak mau injak lagi ini rumah. Kenapa? Kurang ajar kepada gurunya saya. Nggak taunya minggu depan pengajian berikutnya, acara berikutnya, yang pertama datang Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Beliau pertama datang, wala ada marahnya, wala ada tersinggungnya. Mukmin makin bersih hatinya, maka nggak sumbu pendek, nggak mudah dipancing amarahnya, nggak mudah diprovokasi. Kenapa? Dia punya akal, dia punya iman, dia punya kesucian hati. Radhiyallahu anhu arda. Maka itu disebutkan oleh ulama, orang tuh ada yang cepat marah, tapi cepat juga menjadi baik lagi. Cepat marah, cepat memaafkan. Ada juga yang lambat marahnya, sulit dibikin marah, tapi juga sulit memaafkan. Ya, ribet juga. Yang cepat marah, cepat memaaf, walaupun cepat memaafkan, ribet. Sulit marah, tapi kalau udah marah sulit memaafkan, ribet juga. Dan yang paling sial, kalau kita punya teman atau kenal sama orang, gampang marah, sulit memaafkan.
Sebentar-bentar marah. Kalau udah marah, udah sulit memaafkan. Itu ulama bilang, man kathura itabuh galla ashabuh. Orang kalau banyak komplain, ya nggak punya temen. Tiap ketemu orang dikomplain, ngeluh, ente begini, ente begini, ente begini, ngeluh, nggak ada syukurnya, nggak ada syukurnya. Tiap ketemu orang dikomplain, entar komplain bajunya, entar komplain pakaiannya, entar komplain omongannya, entar komplain sikapnya, entar komplain ini dan itu, selalu penuh dengan komplain. Waliyadzubillah min dzalik.